Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gisna dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah bahasa Indonesia. Mari kita bahas. Sejarah bahasa Indonesia bisa kita lihat pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia ini resmi menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Penjelasan bahasa Indonesia saya bagi 4 tahap. Yang pertama yaitu sebelum kemerdekaan, yang kedua setelah kemerdekaan, yang ketiga penamaan bahasa Indonesia, dan yang terakhir proses pengembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia merupakan dialek bahasa Melayu. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa penghubung yang luas. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Melayu ini dirubah namanya menjadi bahasa Indonesia. Kenapa dirubah? Karena kalau seandainya masih menggunakan bahasa Melayu, nanti malah dipikir bukan punya Indonesia. Maka dari itu, dirubahlah menjadi bahasa Indonesia. Nah, pada masa penjajahan Jepang, bangsa Jepang ini benar-benar melarang penggunaan bahasa Belanda. Dan hal ini berdampak positif kepada Indonesia, karena jadinya bahasa Indonesia bisa digunakan dalam berbagai aspek. Setelah kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945 telah diresmikan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalam salah satu berbunyi, pasal 36 itu berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Nah, jadi kedudukan bahasa Indonesia ini tidak lagi sekedar menjadi bahasa nasional, tetapi juga menjadi bahasa negara. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia itu mengalami perkembangan yang sangat begitu pesat, dan jumlah pemakai bahasa Indonesia itu terus bertambah. Nah, maka dari itu, pemerintah Orde Lama dan Orde Baru membentuk suatu lembaga yang mengurus tentang masalah kebahasaan dan diberi nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak zaman dahulu dan sudah digunakan sebagai bahasa penghubungan. Proses pengembangan bahasa Melayu ini tanpa sadar menumbuhkan rasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Para komunitas bangkit dan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian para pemuda yang ada di Indonesia juga mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Melayu dimaksud di sini adalah bahasa Melayu Riau. Ini sangat banyak sekali. Dimulai pada saat itu ada namanya ejaan Fund of Fashion yang digunakan pada 1902 hingga 1947. Yang kedua ada ejaan Republik atau ejaan Swewandi yang digunakan pada tahun 1947 sampai 1956. Yang ketiga ada ejaan Pembaharuan yang digunakan pada tahun 1956 sampai 1961. Yang keempat ada ejaan Melindo yang digunakan pada tahun 1961 sampai 1967. Yang kelima, ada ejaan baru atau lembaga bahasa dan kasusastraan yang digunakan pada tahun 1967 sampai 1972. Yang keenam, ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan digunakan pada tahun 1972 sampai 2015. Dan pada akhirnya, yang terakhir yaitu ejaan bahasa digunakan pada tahun 1967 sampai 1972. Yang keenam, ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan digunakan pada tahun 1972 sampai 2015. Dan pada akhirnya, yang terakhir yaitu ejaan bahasa Indonesia yang digunakan dari tahun 2015 sampai sekarang. Pemerintah terus mengupayakan terhadap ejaan bahasa Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sebagaimana pemerintah itu mempercayai bahwa ejaan merupakan salah satu aspek penting dalam pemakaian bahasa Indonesia yang benar. Terima kasih.